Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglo. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 11 ayat 28 yang demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang terkasih, pasti bunyi ayat ini tidak asing bagi saudara. Kita sering mendengarnya dalam ibadah minggu setelah pembacaan Alkitab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia berarti suatu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Sedangkan kata berbahagia berarti ia bisa menikmati kebahagiaan. Ada beragam cara orang dapat merasa bahagia. Kita juga dapat bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, bertemu dengan orang yang lama tidak kita jumpai, itu juga dapat menimbulkan rasa bahagia. Berada di suatu tempat menikmati segarnya udara dan ketenangan suasana alam juga dapat membuat kita merasa bahagia. Kita juga dapat bahagia ketika bermain bersama hewan peliharaan atau bercocok tanam di rumah, berkumpul bersama keluarga, ngobrol ngalor ngidul bersama dengan teman, dan sebagainya. Namun, ada saatnya juga kita merasakan tidak tenang, seolah di kepala kita ini ada berbagai macam suara yang membuat kita merasa sedih, merasa kecewa, kalut, takut, ingin marah pada diri sendiri atau pada situasi, dan stres. Meskipun kita sudah berdoa, sudah mendengar banyak sekali video renungan atau kesaksian, mendengarkan puji-pujian atau bahkan berkonsultasi dengan orang yang kita anggap lebih bijaksana, rasanya tetap saja sulit untuk mendapatkan ketenangan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Lukas 11 ayat 28 mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi, jika kita masih sulit untuk merasa bahagia meskipun kita sudah berdoa, sudah membaca Alkitab dan mendengarkan firman, mungkin penyebabnya adalah kita sekedar menjadi pendengar firman. Kita mendengar tapi tidak memeliharanya. Seperti kita memelihara tanaman, kita akan merawat, menyiraminya dan memastikannya jauh dari hama. Demikian pula yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan. Hendaknya kita memelihara firman itu. Firman yang kita dengar, kita tanamkan di dalam hati. Kita resap-resapkan senantiasa agar firman itu yang mendominasi pikiran kita. Kita jauhkan pikiran dan hati kita dari segala sesuatu yang kotor, agar firman dapat bertumbuh di dalam hati dan hidup kita. Ketika firman itu bertumbuh di hati kita, maka dalam segala situasi, bahkan yang terburuk sekalipun, kita akan tetap dapat merasa bahagia. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur untuk berkat karunia-Mu. Kami ingat Tuhan akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ataupun mereka yang sedang berada di dalam masa pemulihan, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang mencari sekolah, yang mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas dan juga para pengajar. Kami juga berdoa Bapa untuk pergumulan jemaat-Mu, mereka yang berjuang dengan kehidupan ekonomi yang terpuruk, mereka yang terus mencari pekerjaan, mereka yang berada dalam relasi yang buruk dalam keluarga, mereka yang menantikan pasangan hidup. Kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan dan menilik saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk segenap masyarakat agar mereka dapat mematuhi peraturan pemerintah dalam mencegah lonjakan kasus COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya doa kami ini hanya ke dalam kuasa-Mu, Tuhan kami yang Maha Kudus. Amin.